Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Dustira, Prodi Teknologi Hasil Perikanan STK 119006. Di sini saya akan menjelaskan analisis kadar air dan abu. Pertama, saya akan menjelaskan analisis kadar air. Air merupakan komponen penting dalam pangan. Air dalam pangan berperan untuk mempengaruhi tingkat kesegaran, stabilitas, keawetan, dan kemudahan terjadinya reaksi-reaksi kimia, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroba. Kadar air merupakan parameter suatu yang tepat bagi suatu produk makanan ringan, karena kadar air sangat dapat menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi yang dapat menurunkan mutu suatu bahan. Sehingga sebagian air harus dikeluarkan dari bahan makanan. Semakin rendah kadar air suatu produk, maka semakin lama daya tahan simpan suatu produk. Prinsip metode penetapan kadar air dengan oven biasa atau termografimetri, yaitu menguapkan air yang ada dalam bahan dengan pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius. Metode analisis kadar air yang ideal, yang pertama yaitu cepat, yang kedua yaitu dapat diterapkan pada berbagai jenis sampel, yang ketiga yaitu mudah dilakukan, yang keempat yaitu akurasi dan presisi yang tinggi, dan yang kelima yaitu tidak berbahaya. Jenis metode analisis kadar air tergantung dari yang pertama yaitu komposisi sampel, yang kedua yaitu perkiraan kadar air sampel, dan yang ketiga yaitu tekstur sampel. Macam-macam metode analisis. Yang pertama yaitu metode overkering, digunakan untuk seluruh hasil perikanan kecuali yang mengandung senyawa fotatin dan mengalami kerusakan komposisi pada pemanasan suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Hal penting pada metode overkering ini yaitu sampel dikeringkan dengan oven 100-102 derajat Celcius sampai berat konstan. Metode yang kedua yaitu metode oven vakum, digunakan untuk bahan yang mengandung komponen-komponen mudah rusak pada suhu tinggi. Contohnya yaitu bahan yang mengandung gula. Hal penting pada metode ini yaitu sampel dikeringkan pada suhu rendah dengan tekanan di bawah 1 atmosfer. Dan metode yang ketiga yaitu metode distilasi, digunakan untuk bahan yang mengandung senyawa fotatin. Hal penting dari metode ini yaitu pelarut organik tidak dapat bercampur dengan air. Titik didih air lebih kecil daripada titik didih pelarut organik. Selanjutnya yaitu analisis kadar abu. Abu adalah zat anorganik, sisa hasil pembakaran suatu bahan pangan. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Analisis kadar abu pada bahan makanan bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang ada pada bahan yang diuji, menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, memperkirakan kandungan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Kadar abu juga digunakan sebagai parameter nilai gizi bahan makanan. Metode pengabuan terdiri dari dua cara, yaitu pengabuan basah dan pengabuan kering. Pengabuan kering menggunakan tingginya panas dan adanya oksigen dalam menurunkan komponen mineral. Pengabuan basah menggunakan oksidator kuat atau asam kuat. Biasanya digunakan untuk penentuan individu komponen mineral. Pengabuan basah ini dilakukan dengan mendestruksi komponen-komponen organik. Hal penting pada analisis kadar abu yaitu cara pengabuan basah lebih baik dari cara kering, karena pengabuan cara kering lama dan terjadi kehilangan mineral karena suhu tinggi. Metode pengabuan yaitu ada dua, metode langsung dan tak langsung. Metode langsung yang pertama yaitu pengabuan kering. Prinsip atau hal penting pada pengabuan kering yaitu abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Pengabuan basah, hal penting pada pengabuan basah yaitu abu sampel diperoleh dengan cara mengoksidasi komponen organik menggunakan asam kuat atau kombinasi asam kuat. Metode tak langsung yaitu konduktometri dan pertukaran ion.
Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.